teman-teman. Maaf ya, itu CV-nya belum diganti. Sekarang sudah domisilinya di Jogja sebenarnya. Kemarin langsung kirim aja CV lamanya ke Ayu. Oke, kita mulai ya untuk sharingnya pada hari ini. Sebelumnya saya mau sapa-sapa peserta dulu nih. Boleh jawab langsung di mic atau di chat juga boleh. Ingin tahu ini dari mana aja ya pesertanya. Ada 13 partisipan termasuk saya dan Ayu. Berarti ada sekitar 10 orang ya. Dari mana aja nih? Masih kecil suaranya. Sekarang masih kecil nggak ya suaranya? Enggak. Insya Allah jelas. Udah jelas ya? Oke. Di sini ada teman saya, Olivia Dwi Kumala. Ini juga psikolog yang konsentrasinya di pernikahan. Jadi nanti kita sharing-sharingnya double ya. Olive mohon bantuannya kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Bisa bantu jawab, Olive. Lalu, Olivia sekarang di Pekanbaru ya. Ini ada juga Kiki Ananda. Kayak ini teman saya juga nih. Di Kalimantan Barat, Sintang, sedang hamil. Kalau nggak salah orang ya. Terus ada Lita, ada Karismatu, Novia, Fadilatu, Karimah, Mayang, dan Adi Kusuma. Ada yang laki-laki nggak ya di sini? Ada Mbak, Adi Kusuma. Mayoritas Kak. Adi Kusuma. perempuan ya. UDFK Indonesia juga laki-laki tuh Mbak. Ya. Oke, Alhamdulillah kalau misalnya ada laki-lakinya ya, biar kita saling sharing gitu. Kalau misalkan nanti ada yang nggak pas dari laki-laki bisa dikomplain, ditambahi di sini mungkin. Oke, langsung kita mulai aja. Ayu, boleh di-share screen? Oke Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Kak. Belum full screen. Mungkin ini lagi, diatur lagi yang sharingnya itu full screen yuk. Sudah Mbak, sudah di-share. Di sini Slideshow, belum. Kak. Slideshow. Di tempat saya sudah. Di slideshow udah. Oh, Udah. tuh. Enable editing dulu, Kak. Atasnya. Yang atas tuh ada enable editing. Kuning-kuning. Di PowerPoint-nya ada enable editing di atasnya. Belum ke slideshow sih, Kak. Di enable editing-nya dipencet dulu coba. Yang kuning. Ada nggak? Maaf ya, moderatornya gaptek. Ini bagaimana?
Sip, sip. Langsung saja ya kalau gitu. Memahami psikologi suami istri. Apa sih pentingnya kita memahami atau coba deh saya tanya Ayu ya. Kalau dari Ayu sendiri, apa sih pentingnya kita memahami psikologis pasangan kita? Yang pasti Mbak, untuk keharmonisan rumah tangga Mbak. Ya, untuk keharmonisan ya. Jadi, apalagi di hubungan suami istri, hubungan pernikahan itu tidak terlepas dari konflik kan. Harmonis bukan berarti kita bebas dari konflik. Pasti semua pasangan nanti maupun yang sudah menikah mungkin sudah merasakannya, pasti pernah mengalami konflik di pernikahannya. Nah, dengan kita memahami ini, kita bisa semakin mencintai. Risiko konflik juga bisa semakin kecil nantinya. Sekarang kasus perceraian itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu faktornya karena komunikasi, terus persepsi yang berbeda antara suami dan istri. Jadi mereka tidak saling memahami. Sekarang kita coba pelajari bersama, apa sih perbedaannya laki-laki dan perempuan secara psikologis, agar kita bisa menjadi lebih saling memahami satu sama lain gitu ya. Slide selanjutnya yuk. Nah, perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan. Nanti akan saya bahas satu persatu, ada perbedaan di segi emosi, di segi perilaku, cara berpikir, manajemen konfliknya, itu berbeda dari laki-laki dan perempuan. Banyak juga penelitian psikologis yang salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaannya itu adalah jenis kelamin. Jadi memang laki-laki dan perempuan itu bisa memiliki kondisi psikologis yang berbeda dan hasil penelitian pun menunjukkannya. Gitu. Selanjutnya, next, ayo. Psikologi gender. Dalam psikologi ada cabang ilmu yang dikenal sebagai psikologi gender. Gambaran perbedaan sifat, sikap, dan juga perilaku antara laki-laki dan perempuan. Kalau secara umum, karakteristiknya dibedakan menjadi maskulin dan feminin. Apa itu maskulin, apa itu feminin, akan kita bahas sama-sama ya di sini. Next, langsung ke karakteristik maskulin. Nah, biasanya nih ya, laki-laki yang memiliki karakteristik maskulin itu digambarkan sebagai sosok individu yang kuat, berani, tegas, independen, bersemangat, penuh harga diri, dan rasa percaya diri. Ini biasanya ditemukan pada karakteristik maskulin. Selanjutnya juga sifat maskulinnya itu yang tadi percaya diri, punya hasrat untuk melindungi, matang, mandiri, dan dewasa. Secara rasionalitas juga itu cenderung tenang saat krisis dan suka dengan pengalaman baru. Nanti berbeda dengan karakteristik yang feminin. Next. Karakteristik yang peran gender feminin itu lebih kepada sifat hangat dalam hubungan personal dan lebih senang berafiliasi dengan orang lain dibandingkan mendominasi. Gender feminin ini lebih sensitif juga, perhatian dan tulus, sering sekali merasa kasihan gitu dengan orang lain karena tadi ada empati, ada hasrat mengerti atau memahami orang lain. Terus dari segi kelembutan juga hangat, budinya halus daripada yang maskulin gitu ya, ramah. Selain maskulin dan feminin ini sebenarnya ada juga yang namanya androgini. Jadi kombinasi antara maskulin dan feminin.
di mana sifat maskulin dan femininnya itu sama-sama kuat. Jadi kadang ada ya kita temukan teman kita mungkin atau orang lain yang dia itu bisa memimpin, tapi juga punya empati, punya rasa kasih sayang, kelembutan dengan orang lain misalnya, atau ada sosok pemimpin yang berjenis kelamin perempuan gitu ya. Jadi dia mempunyai sifat yang maskulin itu tapi juga punya sifat feminin. Dia mengayomi, terus punya rasa kasih sayang, bisa berempati dengan orang lain gitu. Jadi terlepas dari jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, karakteristik maskulin dan feminin ini bisa dimiliki gitu. Jadi perempuan punya sifat maskulin juga bisa, laki-laki punya sifat feminin juga bisa, atau keduanya juga bisa. Dan ada juga yang karakteristik tidak terbedakan. Jadi dia maskulin enggak, feminin juga enggak gitu, sama-sama lemah. Next, selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang regulasi emosi. Ini saya dapatkan dari jurnal tentang perbedaan regulasi emosi antara perempuan dan laki-laki di perguruan tinggi. Jadi mempunyai background pendidikan yang sama gitu ya, biar lebih setara gitu. Selanjutnya, bentuk pengungkapan ekspresi dan emosinya. Jadi laki-laki dan perempuan ini berbeda dalam bentuk pengungkapan ekspresi emosinya gitu. Laki-laki cenderung lebih menekan dan melupakan pengalaman emosi daripada perempuan, terutama ini pengalaman emosi yang menyakitkan, menyedihkan gitu ya. Laki-laki lebih menekan, tidak ingin terlihat bahwa dirinya itu sedang sedih atau sedang kecewa atau sedang kesepian gitu. Laki-laki dituntut untuk lebih memendam emosi, sedangkan perempuan yang larut dalam pengalaman emosi dan mengekspresikan emosi lebih dapat diterima. Seringkali gitu ya, ketika kita lihat teman kita mungkin, kalau laki-laki itu ketika sedih, dia lebih cenderung untuk menyimpan rasa sedihnya sendiri, nggak yang sharing ke temannya, seperti yang tadi video yang sebelumnya kan ditunjukkan kalau perempuan bisa dengan mudahnya dia curhat ke temennya atau curhat ke pasangannya gitu. Tapi kalau laki-laki itu ada rasa tadi itu maskulinnya, harga dirinya. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Next. Nah, ini katanya laki-laki nggak boleh nangis. Seringkali ya, mungkin sedari kecil sudah tidak asing lagi laki-laki dengar kalimat ini. Laki-laki itu nggak boleh nangis. Udah nggak usah nangis, malu nanti dilihat. Itu ada cewek tuh gitu ya. Biasanya ibu-ibu ngomong gitu ya ke anaknya ya, anak laki-laki. Bilang, laki-laki itu harus kuat, nggak boleh cengeng gitu. Padahal ya, menangis itu salah satu ekspresi emosi dari emosi sedih gitu kan. Kalau kita sedih wajar kok kita menangis, baik itu laki-laki atau perempuan gitu. Yang nggak wajar kalau lagi sedih terus dia ketawa. Nah itu perlu dipertanyakan kenapa seperti itu ya. Tapi kalau lagi sedih terus dia menangis sewajarnya ya nggak apa-apa. Gitu. Baik itu laki-laki, perempuan punya hak yang sama untuk mengekspresikan emosinya. Selanjutnya pada perempuan, walaupun pengekspresian emosinya dapat lebih bebas dan dimaklumi oleh lingkungan, tapi seringkali juga perempuan ini mengalami kesulitan dalam meregulasi emosinya, terutama pada masa PMS. Gitu. Nah, dari teman-teman sini mungkin pernah ya, atau punya pengalaman ketika PMS gitu. Itu mempengaruhi emosi dan perilakunya. Tuh, Ayu senyum-senyum sendiri. Mungkin punya pengalaman di situ? Gitu ya.
ketika udah jadwalnya, udah masanya deket-deket masa menstruasi gitu, di fase PMS ini seringkali wanita itu punya emosi yang kurang stabil. Dicolek sedikit aja bisa marahnya gede banget gitu ya. Jadi emosian banget, kurang bisa mengendalikan emosinya itu karena pengaruh hormonal itu sendiri. Selanjutnya, ayo. Yang kedua adalah perbedaan pada cara berpikir antara laki-laki dan perempuan. Ini saya ambil juga dari sebuah buku yang mengulik lebih dalam tentang perbedaan otak laki-laki dan perempuan. Ada namanya systemizing dan juga empati. Nah, kira-kira Laki-laki. laki-laki, itu laki-laki langsung jawab ya. Kalau empati lebih ke perempuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, apa sih systemizing, apa sih empati gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum terlalu familiar gitu dengan kata ini. Next, ayo. Benar, tadi kata yang di full DFK Indonesia ya. Laki-laki itu lebih cenderung sistematis, yaitu dorongan untuk menganalisis, mengeksplorasi, dan membangun sesuatu itu secara teratur dan logis gitu. Jadi seringkali juga kalau misalkan untuk tahu suatu masalah, akar masalahnya ada di mana gitu, lebih cenderung ke laki-laki gitu. Dia lebih ke problem solving-nya atau problem coping, pemecahan masalahnya gitu. Sedangkan perempuan itu lebih ke empati. Dia lebih membuat emosinya itu dikelola dulu gitu ya. Jadi empati itu muncul dari keinginan alami untuk peduli dengan orang lain. Rata-rata perempuan secara spontan itu lebih tinggi empatinya daripada laki-laki. Kemampuan empati ini juga membuat wanita akhirnya menuntut untuk ingin juga dimengerti, ingin juga dipahami oleh orang lain, terutama pasangannya. Nah, yang menjadi konflik di sini kan karena ada perbedaan gitu ya dari cara berpikirnya. Perempuan lebih cenderung ke empati, sedangkan laki-laki systemizing gitu, sistematis ke hal-hal yang logis aja, lebih objektif, sedangkan perempuan itu lebih subjektif karena tadi empati itu kan tentang emosi, perasaan itu lebih subjektif. Selanjutnya kemampuan spasial yang lebih unggul pada laki-laki. Jadi wajar kalau misalkan kita sedang perjalanan gitu, laki-laki itu bisa dengan mudah membayangkan atau menghafal seluk-beluk jalan daripada perempuan gitu ya. Jadi perempuan lebih sering nyasar kalau misalkan pergi atau lihat maps gitu daripada laki-laki. Karena secara spasial itu laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Selanjutnya, tapi ada juga nih kelebihan dari perempuan, yaitu dari segi kemampuan bahasa. Gitu ya. Mungkin teman-teman di sini setuju ya, kalau perempuan itu lebih kemampuan bahasanya itu lebih unggul daripada laki-laki, alias lebih cerewet. Jadi karena kemampuan berempati itu tinggi, makanya menyebabkan kemampuan bahasanya itu juga lebih tinggi gitu, lebih unggul. Bisa mengungkapkan apa yang dirasakan gitu. Tapi laki-laki kan enggak, dia lebih memendam, dia enggak terlalu peduli gitu dengan perasaannya. Ada sebuah artikel juga yang menyebutkan bahwa pada bagian tengah otak kita, serat saraf yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri itu berbeda, di mana wanita 30% lebih tebal daripada laki-laki, sehingga membuat wanita itu bisa lebih multitasking, sementara laki-laki
lebih fokus kepada satu hal. Meskipun penelitian ini ada juga sih yang menentang karena ditakutkan ada bias di sini, ada beberapa unsur atau faktor luar yang kurang bisa dikendalikan oleh peneliti gitu ya. Jadi ada juga yang menentangnya. Tapi ini bisa juga kita temukan, mungkin ada pengalaman teman-teman yang kalau laki-laki itu sedang fokus pada satu hal, misalkan suaminya lagi main game gitu ya, kita panggil-panggil itu nggak nyaut-nyaut gitu. Karena dia fokus pada main game itu, bukan dia, kalau wanita kan bisa berpikir, terus dia sengaja tuh pura-pura nggak dengar, padahal laki-laki merasanya ya memang dia nggak dengar, dia fokus ke apa yang sedang dihadapkannya saat itu gitu ya. Sedangkan perempuan itu lebih bisa multitasking. Beberapa teman-teman mungkin pengalaman ya, kalau misalkan di rumah gitu, bisa uh, masak sambil nyuci baju, sambil juga ngasuh anak gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam satu waktu, lebih multitasking. Atau pernah juga nih pengalaman saya pribadi gitu ya, ketika minta tolong sama suami, tolong dong ambilin ini sekalian ya, habis itu ambilin yang ini juga, yang itu ditaruh ke sini gitu. Jadi perintahnya itu banyak, A, B, C. Terus dia jadi bingung, yang dilakukan akhirnya cuma C, A dengan B-nya lupa gitu. Karena tadi kemampuan untuk multitasking-nya tidak lebih unggul daripada perempuan. Selanjutnya, slide berikutnya. Ayo. Nah, faktanya, sebagian perempuan memiliki otak laki-laki atau tipe S yang systemizing tadi. Dan beberapa laki-laki memiliki otak perempuan tipe E atau empati. Klaim utama pada teori dan penelitian ini hanya bahwa banyak laki-laki yang memiliki tipe S daripada perempuan, dan lebih banyak perempuan yang memiliki otak tipe E daripada laki-laki. Jadi, klaim untuk laki-laki itu lebih systemizing dan perempuan itu lebih ke empati, itu didasarkan oleh seberapa banyak. Jadi mayoritasnya seperti itu gitu. Mungkin di lapangan ada juga sih perempuan yang lebih ke systemizing dan laki-laki lebih ke punya empati yang tinggi gitu. Tapi itu jarang terjadi, makanya bisa akhirnya diklaim seperti ini gitu. Laki-laki lebih cenderung ke systemizing daripada perempuan, dan perempuan lebih cenderung empati daripada laki-laki. Selanjutnya, ayo. Nah, yang ketiga tentang manajemen konflik. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal gitu ya, kalau sedang dalam kehidupan kita, itu kita tidak bisa terlepas dari konflik. Pasti pernah merasakan konflik di dalamnya. Gitu. Konflik suami istri itu berupa apa aja sih? Bisa berupa konflik tentang masa lampau, diungkit-ungkit lagi tuh masa lalunya gitu ya. Misalkan perempuan cemburu dengan mantannya si suami, atau ketika ada masalah masa lalu terus diungkit lagi di masa sekarang gitu. Jadi menimbulkan konflik. Lalu tentang masa depan, ada sebagai manusia kita kan wajar ya untuk mempunyai kekhawatiran, kecemasan akan masa depan kita, karena semuanya itu tidak pasti kecuali kematian. Bahkan kematian pun itu berdiri di atas ketidakpastian, karena kita tidak tahu kapan kita mati, dengan cara apa kita mati gitu kan. Jadi semua di kehidupan kita itu penuh ketidakpastian, maka wajar kalau punya kecemasan, kekhawatiran akan masa depan. Selanjutnya, masalah pribadi, pasangan dengan ipar, pasangan dengan mertua gitu. Ini seringkali juga ditemukan ketika dulu saya berpraktek juga
seringkali klien itu mengeluhkan punya konflik dengan mertuanya. Mertuanya pengen A, sementara dia pengennya B gitu. Apalagi kalau tinggal serumah ini ya lebih resiko untuk berkonfliknya lebih besar. Selanjutnya, masalah nafkah, perkembangan anak juga. Biasanya yang sering kali terjadi ini ketika laki-laki, persepsi laki-laki itu pengasuhan itu ada di tanggung jawabnya perempuan, tanggung jawabnya ibu. Sementara dalam sisi ibu, ya ayah juga ada andil di situ dalam perkembangan sepenuhnya tanggung jawab si ibu gitu. Jadi ketidakcocokan persepsi itu yang akhirnya membuat konflik. Nah, manajemen konflik itu apa? Manajemen konflik itu adalah usaha kita untuk mengelola suatu permasalahan yang timbul. Jika berhasil atau baik manajemen konfliknya, maka akan meningkatkan hubungan kita. Akan lebih harmonis, akan lebih tentram, gitu ya, hubungan suami istrinya. Tapi jika buruk manajemen konfliknya, maka akan memperburuk juga hubungan suami istri itu. Seringkali akhirnya terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Itu karena manajemen konfliknya yang buruk. Selanjutnya kita akan bahas apa sih perbedaan cara laki-laki dan perempuan dalam manajemen konfliknya. Selanjutnya yuk. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang mengungkapkan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam manajemen konfliknya. Yang pertama, menghindar. Nah, baik laki-laki dan perempuan itu punya kecenderungan untuk menghindar ketika berhadapan dengan konflik, tapi caranya berbeda. Kalau laki-laki, itu dia menghindar karena tidak memiliki kosakata yang cukup untuk mengungkapkan perasaannya, seperti tadi. Karena sejak kecil, ketika merasakan sesuatu, merasakan emosi, terutama emosi negatif, itu lebih cenderung dipendam, diabaikan gitu emosinya. Selanjutnya merasa tidak nyaman ketika harus mengungkapkan kegagalan, kecemasan, dan kekecewaan yang mereka alami. Karena tadi itu juga sifat maskulin itu ya, punya harga diri, kepercayaan diri yang tinggi gitu. Jadi ketika merasa gagal, merasa kecewa akan sesuatu, itu mereka tidak nyaman untuk mengungkapkan perasaan itu. Sementara pada perempuan itu punya tipe manajemen konflik menghindar karena ingin menghindari konflik dan memelihara hubungan. Nggak pengen hubungan suami istrinya menjadi berkonflik, menjadi tidak harmonis, akhirnya menghindar dari masalah, dipendam aja masalahnya, nggak dikomunikasikan gitu. Nah, menghindar ini punya efek negatif tentunya ya. Efek negatifnya apa? Tentu saja akhirnya masalahnya tidak selesai. Dan itu bisa menjadi bumerang suatu waktu ketika masalahnya sudah menumpuk gitu, akhirnya membuat penyelesaian masalahnya juga semakin rumit karena masalahnya sudah semakin banyak menumpuk konfliknya gitu. Selanjutnya adalah dominasi. Dominasi ini lebih mementingkan kepentingan pribadi menyampingkan kepentingan orang lain. Jadi contohnya pada laki-laki itu biasanya mereka lebih agresif, aktif, dan kurang sabar gitu terhadap konflik. Sehingga membuat keputusan tersendiri dan memaksa istri untuk menerima keputusannya agar masalah cepat selesai. Sementara ada juga istri perempuan yang tipe dominasi ini
tindakannya cenderung dipengaruhi emosi saat itu gitu ya. Jadi cenderung cerewet, pendapatnya harus selalu dipakai walau harus beradu mulut gitu dengan pasangannya. Saat memberi penjelasan lebih cenderung menggunakan perbandingan untuk memenangkan pendapat mereka. Jadi diungkit-ungkit lagi permasalahan yang lama atau diungkit-ungkit lagi kesalahan si pasangannya agar membuat pendapatnya itu lebih diterima oleh pasangannya. Selanjutnya, berkorban. Berkorban ini biasanya dilakukan untuk mengurangi perbedaan, maka salah satu pihak mengorbankan agar serupa dengan pasangannya. Positifnya, strategi ini memang dapat meminimalisir konflik. Salah satu pihak akan merasa senang gitu ya, karena persepsinya itu dianggap sama dengan pasangan yang lain. Tapi hampir sama juga dengan menghindari tadi, lama-kelamaan akan menjadi bumerang karena ada salah satu pihak yang sebenarnya merasa tidak nyaman tapi tidak diungkapkan. Biasanya pada laki-laki ini mereka akhirnya lebih mendengarkan daripada memberikan pendapat. Ya udah didengerin aja gitu. Istrinya mau ngomong apa terserah gitu. Lalu yang perempuan cenderung mengolah permasalahan yang ada dengan pertimbangan emosi. Mementingkan pemikiran dan tetap menjaga hubungan dengan lawan konflik, mengalah agar hubungan keharmonisan tetap terjaga. Jadi walaupun dia mempunyai persepsi yang berbeda, dia mencoba untuk mengalah aja, biarin aja yang laki-laki mengambil keputusan atau persepsi yang laki-laki aja dibenarkan agar hubungannya tetap harmonis, tetap terjaga. Selanjutnya tentang kompromi dan integrating atau menggabungkan gitu. Nah, pada penelitian ini ternyata tidak ada ditemukan perbedaan antara cara manajemen konflik laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan kompromi atau integrating. Jadi mereka sama-sama berusaha untuk berkomunikasi, membicarakan konflik yang terjadi, menjernihkan suasana, dan membangun suasana harmonis. Jadi suami istri ini dituntut untuk dapat saling memahami perilaku masing-masing pasangan agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Jadi di sini win-win solution gitu ya. Mana yang terbaik? Secara logika memang bentuk manajemen konflik kompromi ini lebih terbaik gitu ya daripada yang lainnya. Akan tetapi karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan kondisi emosi ini juga harus cenderung stabil, maka bentuk manajemen konflik itu harus menyesuaikan juga dengan situasinya. Ada situasi yang mungkin berkorban itu lebih baik, atau situasi yang menghindar itu lebih baik. Jadi ketika terutama perempuan ya yang lebih tadi emosinya cenderung lebih menguasai daripada logika, ada kalanya menghindar itu baik dilakukan agar membuat emosinya stabil dulu. Kalau kita sedang didominasi oleh emosi, kan kita sulit ya untuk mencari logika, untuk berpikir secara logis gitu tentang permasalahannya apa. Jadi menghindar dulu, menenangkan dulu emosinya, baru akhirnya kompromi dengan pasangannya. Agar konfliknya itu tetap diselesaikan gitu. Selanjutnya, kenapa sih bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan ini? Tadi dari segi cara berpikirnya, regulasi emosinya, terus manajemen konfliknya. Kenapa? Ya, bahkan
kepribadian juga bisa berbeda karena disebabkan oleh perbedaan biologis. Contohnya pengaruh hormonal, genetik juga bisa mempengaruhi. Jadi sejak kecil itu ada anak yang terlahir menjadi difficult child, ada yang terlahir menjadi easy child. Biasanya ketika kita lihat ada anak bayi yang cenderung menangis terus, sulit sekali ditenangkan gitu ya. Atau ketika digendong sama orang lain itu nggak maunya sama orang tuanya sendiri gitu. Tapi ada juga tipe yang easy child. Jadi dia lebih mudah untuk beradaptasi gitu ya. Digendong sama orang lain mau, tidak terlalu rewel ketika bayi gitu kan. Karena ada genetik yang berpengaruh di situ. Dia terlahir memang menjadi anak yang easy child, ada yang terlahir menjadi anak yang difficult child gitu. Ada juga yang kondisi psikologis, misalnya gangguan mental juga dipengaruhi oleh genetik. Contohnya skizofrenia mungkin ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi gangguan mental itu ya karena ada faktor genetik, mungkin dari orang tuanya, dari nenek kakeknya, dari buyutnya. Juga ada yang skizofren, akhirnya dia memiliki resiko untuk skizofren lebih tinggi daripada orang lain. Selanjutnya ada juga faktor pendidikan atau pengasuhan. Ada faktor proses modeling gitu ya, dari anak kepada orang tuanya. Misalkan ketika ada konflik dalam keluarga, ayahnya cenderung dominasi, cenderung agresif. Selanjutnya ketika si anak ini sudah berkeluarga, ternyata dia meniru perilaku orang tuanya ketika menghadapi konflik juga akhirnya dia agresif karena tadi proses modeling mencontoh perilaku orang tuanya. Ada juga faktor tentang keadaan sosial ekonomi, lingkungan, budaya, hukum gitu ya. Jadi itu mempengaruhi. Misalkan tadi budaya Indonesia, budaya orang Jawa mungkin ketika ada laki-laki yang menangis itu nggak boleh malu sama perempuan. Laki-laki itu harus mengayomi dan lain sebagainya. Itu akhirnya membentuk perilaku dia, membentuk perkembangan emosinya sesuai dengan apa yang seharusnya. Gitu. Individual differences, dan psikologi itu ada namanya individual differences. Setiap individu itu berbeda, bahkan anak kembar sekalipun yang terlahir dari orang tua yang sama, dibesarkan dengan orang tua yang sama, cara yang sama, perlakuan yang sama, itu bisa ada perbedaan satu sama lainnya. Jadi, apalagi kita, istri dan suami yang dibesarkan dari background orang tua yang berbeda, tentu saja punya kecenderungan perilaku, emosi, manajemen konflik yang berbeda pula. Selanjutnya, next. Nah, belajar dari rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, nah di sini akan saya sharing beberapa poin tentang cara Rasulullah memanajemen konflik dengan istrinya. Yang pertama, memeluk saat marah kepada pasangan atau saat istri sedang cemburu. Diriwayatkan dalam sebuah kisah bahwa Rasulullah pernah ada perasaan marah kepada Aisyah akibat terus-menerus cemburu kepada Khadijah, istri pertama Rasulullah yang pada waktu itu telah meninggal dunia. Jadi wajar ya ketika perempuan itu punya kecenderungan untuk cemburu. Bahkan Aisyah pun, istri Rasulullah, itu juga
pernah atau bahkan terus-menerus cemburu pada Khadijah yang sebenarnya sudah meninggal dunia gitu. Kemudian beliau berkata dan memerintahkan kepada Aisyah, tutuplah matamu. Maka Aisyah pun menutupkan matanya. Ketika dalam posisi tersebut, beliau mendekat dan memeluk Aisyah sambil berkata, Ya Humairah, ya Humairahku, marahku telah pergi setelah aku memelukmu. Nah, bayangkan ya bagaimana perasaan Aisyah ketika itu, ketika cemburu, bukannya dimarah dibentak atau biasanya kan kita ketika ada pasangan kita yang cemburu, ya kita malah ngomel gitu. Kenapa sih cemburu? Gak wajar banget cemburu, apalagi kita gitu. Visi misi juga seperti itu. Terus kesiapan tentang apa ya, Liv ya? Yang kemarin? Fisik. Iya, secara fisik bagaimana? Udah siap belum? Atau ada juga sekarang yang ketika mau menikah dicek dulu kan bagaimana kesehatannya. Jangan sampai nanti ketika sudah menikah ternyata baru diketahui si istri ini punya penyakit yang serius. Terus si suaminya merasa tidak sanggup untuk menjadi pasangan si istri itu karena biayanya nanti cukup mahal, terus juga dan lain sebagainya banyak faktor gitu ya. Akhirnya memicu konflik lagi. Gitu. Jadi semuanya harus tetap terbuka di awal. Apa yang ingin diketahui oleh pasangan itu sebaiknya ditanyakan di awal, diantisipasi semuanya sebelum terjadi konflik untuk meminimalisir konflik itu ya, Livia. Sekali. Tapi yang paling penting ini ya Yol, ada keinginan untuk belajar gitu ya. Karena kan yang namanya menikah itu ibadah paling lama. Dan tadi Yola udah menjelaskan kalau kita itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, suami dan istri, pengasuhan yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan semacamnya. Nah, sangat wajar kalau misalkan dalam berumah tangga itu ada konflik. Meskipun kita ngelihat nih di Instagram, mereka bahagia banget, tapi itu pasti ada konfliknya. Dan itu bukan sesuatu yang nggak wajar, itu sangat wajar ketika berumah tangga itu ada konflik. Yang terpenting adalah bagaimana kita cara menyelesaikannya gitu ya, Yol. Dan indikatornya yang terpenting itu adalah kita mau belajar. Nah, mau belajar di sini kita belajar memahami, kita belajar untuk oh aku orangnya nggak terbuka gimana ya Kak ya gitu. Kita belajar untuk lebih terbuka lagi. Nah, pokoknya proses-proses ketika menikah itu adalah keinginan untuk belajar itu sangat membantu kita dalam membantu menyelesaikan konflik itu sendiri gitu. Oke. Sudah cukup jelas banget ya penjelasan dari Olive, jadi nggak perlu saya tambahin lagi. Masya Allah sekali jawabannya. Jazakillah khairan pada Mbak Olive. Mungkin bisa jadi next pemateri nih. Betul, sangat recommended. Ayo. Iya Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih dari chat. Ada nggak kisi-kisi visi misi yang ideal secara general di luar dari setiap secara orang? generalnya. Memang pasti punya visi misi yang berbeda, tapi ada nggak garis merahnya atau secara general visi misi yang ideal untuk pernikahan itu seperti apa? Sebenarnya visi misi itu ya tergantung dari orangnya masing-masing ya. Kita tidak bisa menilai ini visi misinya bagus, ini visi misinya buruk gitu. Setiap orang pasti punya pandangannya masing-masing akan visi misinya. Tadi seperti dijelaskan, visi misinya saya ingin menjadi wanita karir,
yang bisa dibanggakan oleh anak-anak saya nanti dan keluarga saya gitu. Kira-kira baik atau buruk? Ya tergantung pada si pembuat visi misi itu sendiri. Dia bisa bertanggung jawab tidak akan tujuannya itu, akan visi misinya itu. Apakah visi misinya itu melanggar atau akhirnya membuat tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu dan lain-lainnya itu terabaikan atau tidak gitu kan. Jadi ini bersifat dalam psikologi itu namanya individual gitu. Setiap orang pasti punya penjelasannya masing-masing, pasti punya keinginannya masing-masing. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semuanya pasti ingin yang terbaik dalam hidupnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih secara general garis merahnya yang ideal itu yang seperti apa? Yang penting tidak mengabaikan kewajiban dan hak masing-masing pasangan aja itu udah baik dan selaras. Ada orang yang dia cocok untuk tipe A, ada juga yang nggak cocok di tipe A. Ada yang cocok di B, ada juga yang nggak cocok di B. Jadi semuanya itu tergantung pada masing-masing pasangan, masing-masing kepribadian si pasangan itu. Ada yang cocok dengan tipe yang pendiam, ada yang cocok dengan tipe yang banyak omong, ada cocok dengan tipe yang ambisius, ada cocok dengan tipe yang ala kadarnya sederhana gitu. Jadi semuanya tergantung masing-masing individu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan di sini atau pengalamannya sharing gitu ya. Olive juga boleh sharing lagi, Olive. Cukup dulu. Oke. Kalau kebanyakan bayar nanti. Enggak lah. Ya. Materinya disimpan untuk next, Mbak. Oh iya, next ya. Next event. Ada lagi yang mau sharing? Ayu mungkin mau sharing? Sharing apa? Sekarang gimana kalau menurut Ayu visi misi Ayu sekarang seperti apa gitu, boleh, atau Ayu mau sharing apa? Kalau dari Ayu pribadi sih Mbak, bukan mau menjelaskan tentang visi misi ya, cuman untuk saat ini semakin bertambahnya usia, jadi kita tuh kepikiran sebagai perempuan, kok belum nikah ya gitu, karena perempuan ini kan semakin tua semakin ini ya Mbak, sistem reproduksinya juga bisa ini kan semakin menurun gitu. Dan seperti yang dijelaskan, kalau perempuan itu butuh ada yang tempat kita cerita, tempat kita menumpahkan semuanya gitu kan. Nah, kendalanya di sini mungkin Mbak, semakin ke sini kok semakin rasanya nggak siap gitu. Nggak ngerti apa yang nggak siapnya gitu. Karena semakin banyak baca buku, semakin banyak ikut kajian, semakin banyak nanya orang, kok rasanya, aku kok belum siap ya gitu. Kayak masih ada yang kurang untuk dipersiapin gitu. Nah, jadi pernah saya nanya ke temen, dia bilang gini, kalau kamu mau nunggu 100% siap, kamu nggak akan pernah siap. Nah, itulah gunanya suami istri menikah, karena akan terus saling memahami dan belajar seumur hidup. Gitu. Karena menikah itu bukan 1-2 hari, tapi untuk sehidup sesurga. Itu sih, Mbak. Ya, benar banget ya. Ini ibaratkan seperti padi, semakin berisi semakin menunduk ya. Semakin kita banyak tahu tentang ilmu, tentang kajian tentang sesuatu, semakin membuat kita merasa banyak banget sih yang
perlu dipersiapkan. Banyak banget sih selama ini yang tidak aku ketahui, yang harus aku pelajari ke depannya. Nah, itu sebenarnya adalah apa namanya? Indikator yang bagus untuk kita akhirnya bisa terus mau belajar, terus mau memperbaiki diri masing-masing. Jangan sampai ketika udah ikut satu webinar aja, terus kita merasa, aku udah siap banget nih mau nikah, ayo siapa yang mau? Gitu. Atau aku udah nggak perlu lagi ikut webinar lain, aku nggak perlu lagi belajar tentang pernikahan, aku udah cukup tahu tentang pernikahan, udah hafal, udah lulus lah gitu. Nggak seperti itu. Jadi kayak tadi, semakin banyak ilmu, semakin besar juga keinginan kita untuk tahu lebih lanjut, merasa diri ini harus banyak belajar gitu ya. Saya sendiri pun walaupun di sini menjadi pemateri, menjadi narasumber, tapi di balik itu masih juga belajar, sebelum menyampaikan juga belajar lagi, sharing lagi dengan teman yang lain gitu. Ilmu itu tidak terbatas sampai kita tua, sampai akhir hayat ini kita harus terus-menerus update ilmu kita gitu ya. Semangat ya buat teman-teman, buat saya sendiri juga untuk kita saling belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Amin. Insya Allah, amin, amin, ya Allah. Mbak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya, Mbak, penutup. Gimana memposisikan ketika kita nih misalnya kayak saya anak pertama gitu, seorang perempuan, mungkin ada kriteria yang bukan kriteria, karakter dari setiap, misalnya anak pertama tuh dituntut untuk lebih kuat gitu ya Mbak. Sedangkan misalnya menikah dengan anak tengah atau anak terakhir atau sama-sama anak pertama, itu sebenarnya ada perbedaan atau sama aja gitu Mbak? Paham nggak ya? Iya, paham. Seperti itu Mbak. Oke, iya ini seringkali juga dikhawatirkan gitu ya, apalagi budaya-budaya di Indonesia gitu ya. Anak pertama nggak boleh nikah sama anak pertama. Anak pertama itu cocoknya sama anak terakhir gitu. Alhamdulillah kemarin saya anak terakhir dan suami anak pertama gitu. Jadi dianggap cocok aja. Padahal ya sebenarnya tadi balik lagi ada perbedaan setiap individu, individual differences. Walaupun sama-sama anak pertama, tapi bisa jadi yang satu itu memang punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa mengayomi, tapi yang satu nggak seperti itu. Dia tetap merasa butuh diayomi, merasa tidak bisa menjadi pemimpin gitu. Jadi memang ada tadi pengaruh pengasuhan ya di situ. Salah satu faktor yang mempengaruhi psikologis manusia, yang mempengaruhi perilaku kita itu adalah pengasuhan, cara mendidik. Bagaimana orang tua mendidik kita. Biasanya anak pertama kan dididik sebagai pengayom bagi adik-adiknya, sebagai contoh bagi adik-adiknya, sebagai pengambil keputusan gitu kan, daripada anak yang terakhir. Anak yang terakhir lebih dimanjakan, lebih diistimewakan dalam tanda petik gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, tapi ada banyak faktor lain lagi yang mempengaruhi. Tadi biologis, terus lingkungan, walaupun di lingkungan keluarga dia dimanjakan, tapi ternyata di luar dia bisa lebih mengayomi. Ada juga loh anak bungsu, anak terakhir yang sekarang menjadi pemimpin, ketika sekolah menjadi ketua kelas gitu ya. Jadi itu hanya salah satu faktor yang bisa mempengaruhi, tapi tidak saklek akhirnya anak pertama harus sama anak terakhir, anak tengah sama siapa anak tengah? Nggak tahu ya anak tengah. Itu Olive anak tengah sama siapa Olive? Gitu. Jadi bisa
dijelaskan lagi kepada orang tua terutama yang masih menganggap saklek tentang hukum itu gitu ya. Tadi itu merupakan budaya setempat. Mungkin kalau di budaya lain nggak seperti itu gitu ya. Gitu Ayu. Ya, Olive, Masya tengah sama siapa Olive? Anak tengah sama siapa Mbak? Anak pertama. Alhamdulillah adem aja ya. Adem banget. Oke. Itu saya serahin lagi ke Ayu. Alhamdulillah, jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 ya. Dengan begitu, agenda pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Mbak Yola dan Mbak Olive. Insya Allah ya Mbak, next Mbak Olive. Salam kenal Mbak. Mungkin ada sedikit ringkasan dari saya bahwa kita butuh mengetahui psikologis antara laki-laki dan perempuan guna menjaga keharmonisan rumah tangga, di mana setiap individu itu berbeda meskipun dia dilahirkan dari orang tua yang sama. Nah, dari laki-laki dan perempuan ini memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari emosi, cara berpikir, dan berperilaku. Nah, dan ada baiknya dalam membina rumah tangga kita tetap harus berpegang pada rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW, di mana saat beliau marah, beliau memeluk istrinya, lalu memuji di depan umum dan tidak menegur di depan umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Harapannya bisa memberikan sedikit ilmu kepada kita semua, baik yang belum menikah, ya tentunya khususnya gitu ya. Apalagi yang sudah menikah itu semoga bisa terus belajar untuk membina rumah tangga sampai ke surganya, dan semoga teman-teman di sini juga bisa mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada agenda hari ini. Semoga Allah ridho dan memberkahi acara kita. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita beristighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagonya mana? Boleh foto dulu, maaf lupa. Yang mau on cam silahkan. Yuk. Dikasih waktu 30 detik. Yang mau pakai jilbab, rapi-rapin jilbab. Kamu ya, baju kamu tuh cakep-cakep. Ya, ada lagi yang mau on cam? Karismatul, Mbak Maya, Mbak Novia, Mbak Aika, Mbak Asmia, Mbak Cynthia. Oke, nggak apa-apa. Oke. Boleh ya, kita foto. Senyumnya yang manis. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Kak Yola, Kak Olive. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya.
Adikku semua cupuy. Apaan?